Terima kasih Ekten Pastor Marcella Surantu. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat saat sekarang ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan itu sudah menyimpang jauh dari kebenaran. Kita bisa bertanya seperti ini ya. Berapa banyak hamba Tuhan yang sudah dilahirkan? Setiap tahun itu banyak sekali sarjana teologi yang dihasilkan. Dan dari sarjana teologi yang dihasilkan itu sudah berapa banyak orang mau untuk berkomitmen untuk mengajarkan kebenaran. Banyak sarjana teologi yang anti untuk berbicara tentang Tuhan. Apalagi berbicara tentang doktrin atau pengajaran. Kemudian, kalau memang orang itu tidak mau berbicara tentang teologi, berbicara tentang doktrin, lalu motivasinya itu apa? Untuk apa mereka itu sekolah sampai gelar STH, MTH, bahkan sampai doktor? Makanya saudara-saudara, banyak sekali guru-guru palsu itu di dalam gereja. Mereka itu bukan memberitakan Yesus. Pemberitaan mereka itu bukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, tetapi untuk kemuliaan diri mereka pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa Nabi Yeremia juga ada situasi yang sangat menonjol. Yeremia itu berhadapan dengan guru-guru palsu. Dan masalah dari guru-guru palsu yang dialami oleh Yeremia itu, kita juga mengalaminya sekarang ini, saudara-saudara, di dalam gereja. Masalah-masalah itu apa saja, saudara-saudara? Saudara bisa membaca di dalam Yeremia 23, ayat 9 sampai 23 ya. Masalah yang pertama itu tentang kekudusan. Itu saudara bisa membacanya di dalam Yeremia 23 ayat 10 sampai 14. Saya tidak membacanya karena ayatnya ini panjang, nanti kehabisan waktu. Saudara-saudara, gereja itu tidak lagi mempunyai dasar yang kuat di dalam hal kekudusan. Di mana banyak sekali gereja itu mengangkat para hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang masih hidup di dalam perzinahan. Saudara bisa melihatlah di saat sekarang ini banyak pelakor dan petikor dijadikan hamba Tuhan. Hancur gereja yang mengangkat orang-orang seperti itu, saudara-saudara. Di atas mimbar mereka berbicara tentang kasih. Di atas mimbar mereka berbicara tentang kekudusan. Bagaimana kasih? Mereka meninggalkan keluarganya. Bagaimana mereka berbicara tentang kekudusan, sedangkan mereka masih hidup di dalam perzinahan. Saudara-saudara, kekudusan itu harus berjalan beriringan dengan kebenaran. Sekali lagi saya mau tegaskan, kekudusan harus berjalan beriringan dengan kekudusan. Maksud saya, kekudusan itu harus berjalan beriringan dengan kebenaran. Amin. Amin. Ketika di dalam sebuah gereja tidak lagi mengutamakan kekudusan, maksudnya apa? Perbuatan zina itu dibiarkan. Zina itu tidak ditegur, maka otomatis kebenaran itu tidak dapat diajarkan oleh pandito-pandito yang berzina. Orang-orang yang mengaku sebagai pandito itu menolak kebenaran. Lalu, apa yang akan mereka sampaikan kalau bukan kebenaran? Saudara-saudari, di dalam Efesus 4 ayat 24 dikatakan bahwa seorang hamba Tuhan yang benar itu adalah orang yang manusia baru. Artinya dia sudah bertobat sehingga dengan demikian bisa menyampaikan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yaitu kebenaran Allah. Amin. Amin. Di dalam Yudas 1 ayat 4
juga memperingatkan bahwa banyak orang sudah menyalahgunakan kasih karunia yang sudah diberikan oleh Allah itu melalui kebejatan, percabulan di dalam gereja. Kemudian saudara-saudara, Yeremia mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu harus kita tolak. Saudara bisa membacanya di dalam Yeremia 23 ayat 16 sampai 22. Lalu saudara-saudara, apa pengertian nabi-nabi palsu di dalam Alkitab? Alkitab menyebut nabi-nabi palsu ini seperti ini. Pertama, itu adalah nabi palsu. Itu ada di dalam Yeremia 23 ayat 9 sampai 40 dan di dalam Matius 7 ayat 15. Kemudian yang disebut nabi palsu itu adalah guru-guru palsu. Itu ada di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Kemudian nabi-nabi palsu itu adalah saudara-saudara palsu. Itu saudara bisa membacanya di dalam 2 Korintus 11 ayat 26. Kemudian nabi-nabi palsu itu juga disebut dengan rasul palsu. Saudara bisa membacanya di dalam 2 Korintus 11 ayat 26. Juga kemudian Mesias palsu itu ada di dalam Matius 24 ayat 24. Saudara-saudara, guru-guru palsu yang sekarang itu tidak jauh berbeda dengan guru-guru palsu di zaman Yeremia. Mereka itu sama jahatnya. Mereka itu penipu. Mereka itu sangat berbahaya. Saudara-saudara, guru-guru palsu sekarang ini stoknya banyak. Sekali lagi saya mau tekankan, guru-guru palsu yang sekarang di zaman ini stoknya itu lebih banyak daripada guru-guru sound doktrin. Tuhan Yesus sudah memperingatkan akan datang waktunya banyak sekali guru-guru palsu. Mari kita baca di dalam Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap guru-guru palsu yang datang. Maksud saya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Peringatan Tuhan Yesus mengenai bahayanya guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka itu menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Attitude mereka itu alim, mereka itu sopan, mereka itu penuh kasih. Tetapi sebenarnya mereka itu adalah penipu, penjahat. Mereka tidak mengajarkan kebenaran. Bukan rahasia Kristus yang mereka ajarkan. Tujuan pelayanan mereka itu adalah untuk kemuliaan pribadi mereka. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian Amin. Rasul Petrus juga mengatakan bahayanya guru-guru palsu. Mari kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Rasul Petrus mengatakan bahwa guru palsu itu bukan dari luar gereja, tetapi guru-guru palsu itu ada di tengah-tengah kita. Guru-guru palsu itu ada di dalam gereja. Guru-guru palsu itu bekerjanya diam-diam. Mereka itu secara rahasia memutarbalikkan kebenaran. Mereka tidak mengajarkan firman Tuhan. Mereka tidak mengajarkan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga memperingatkan yang sama
mengenai guru-guru palsu di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan datang waktunya. Dan saudara-saudara, sudah datang. Orang tidak mau menerima sound doktrin. Mereka mengumpulkan guru-guru yang mereka sukai. Mereka suka dengan guru-guru yang sesat, yang mengajarkan belly teaching. Mereka suka dengan guru-guru yang sesat itu karena mereka itu selalu bernubuat. Tentu saja palsu, karena tidak sesuai dengan doktrin Alkitab. Mereka itu berkumpul di sekitar ajaran guru-guru sesat itu dan membagikan seluas-luasnya ajaran sesat itu sehingga menyesatkan orang lain. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara-saudara, dari ayat ini Yeremia menggunakan 2 gambaran tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti api dan palu. 2 gambaran yang menggambarkan tentang kekuatan yang menghancurkan. Yeremia mau mengatakan bahwa jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu jangan dianggap enteng. Saudara-saudara, di dalam konteks Yeremia ini melawan guru-guru palsu di ayat 23 ayat 28 Allah berbicara bahwa guru-guru atau gembala itu seharusnya menyampaikan firman Tuhan yang murni dan yang benar. Allah mengizinkan agar guru-guru menyampaikan pengajaran mereka masing-masing. Karena antara guru-guru yang mengajarkan sound doctrine dan guru-guru yang mengajarkan belly teaching itu akan kelihatan perbedaannya. Setidaknya jemaat itu sudah mulai cerdas untuk membedakan antara sound doctrine dengan belly teaching. Saudara-saudara, firman Tuhan itu seperti api. Artinya apa? Guru-guru palsu menyampaikan belly teaching, maka firman Tuhan itu yang akan menghakimi para guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini diibaratkan seperti debu jerami yang harus dilemparkan ke dalam lautan api yang tidak pernah padam. Dalam hal ini adalah di dalam neraka. Saudara-saudara, seperti api di dalam sekam, demikianlah firman Tuhan akan menghakimi para guru-guru palsu yang hanya mengajarkan belly teaching. Firman Tuhan itu seperti palu. Palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara-saudara, ada beberapa istilah palu di dalam bahasa Ibrani. Itu ada patis, ada makabah, halmut, dan mapet. Yeremia menggunakan kata patis. Patis itu artinya martil. Yang digunakan untuk memukul, untuk merobohkan, untuk menghancurkan. Palu di sini maksudnya adalah firman Tuhan itu untuk memukul sampai hancur para guru-guru palsu, sampai hilang. Amin. Saudara-saudara, orang yang memegang palu itu biasanya adalah orang yang kuat. Di sini menggambarkan kalau firman Tuhan itu dieksegesis dengan benar, maka akan membuat pengajaran yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu tersingkir, terkikis, habis. Amin. Palu adalah sebuah alat yang tajam untuk memukul sehingga membuat orang itu akan sakit ketika dipukul dengan palu. Di dalam hal ini firman Tuhan itu memang digunakan untuk membongkar, untuk menghancurkan kesesatan dari guru-guru palsu.
Saudara-saudara, mari kita pakai sound doctrine untuk memukul, dan untuk memukul belly teaching sehingga para penyesat itu hilang, habis. Amin. Amin. Kita harus publish sound doctrine, defend sound doctrine, dan expose belly teaching. Jangan beri ruang sedikit pun kepada guru-guru palsu untuk mengajarkan kesesatan mereka. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan hukuman kepada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Mari kita baca di dalam Matius 18 ayat 6 sampai 7. Matius 18 ayat 6 sampai 7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan anak-anak yang kecil. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Yang dimaksud Tuhan Yesus anak-anak yang kecil itu adalah orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, saya melihat banyak sekali orang itu rindu kepada kebenaran, tetapi tidak ada sarana, tidak ada wadah yang jelas sehingga mereka itu salah memilih guru. Para guru palsu atau penyesat itu membawa orang percaya dengan ajaran yang sesat, sehingga membawa orang yang percaya itu masuk ke dalam penyesatan. Hukuman kepada guru palsu yang menyesatkan orang-orang yang percaya itu adalah lehernya itu diikat dengan batu kilangan, kemudian dibuang, ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara-saudara, saya membaca batu kilangan itu beratnya puluhan kilo sampai bahkan ribuan kilo, saudara-saudara. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa tempat dari guru-guru palsu yang menyesatkan orang-orang yang percaya, anak-anak kecil itu adalah dilempar di tempat di mana ulatnya itu tidak pernah mati. Apinya itu tidak pernah padam maksud saya. Di mana itu? Di neraka tentu saja. Itu ada di dalam Markus 9 ayat 45 sampai 48. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ciri dari seorang guru sejati. Guru sejati itu bisa dilihat dari bagaimana mereka itu mengajarkan. Tentu saja mengajarkan sound doctrine. Ciri dari guru yang sejati itu engkau bisa melihat bagaimana kehidupan mereka, kehidupan yang kudus dan kehidupan yang saleh. Amin. Saudara-saudara, gereja saat ini membutuhkan para teolog-teolog yang mempunyai hati untuk memberitakan kebenaran. Ingat saudara-saudara, semua orang adalah teolog. Saya adalah teolog dan Anda adalah teolog. Mari kita ikrarkan bersama-sama, saya adalah teolog. 1, 2, 3. Saya adalah teolog. Yesus itu adalah teolog. Dia menghasilkan 12 teolog. Paulus juga teolog. Dia menghasilkan beberapa teolog. Dan saya percaya Wanda Dumais juga akan menghasilkan teolog-teolog yang sound doctrine. Amin. Gereja saat ini membutuhkan teologi yang melibatkan kepala, artinya otak. Kemudian gereja saat ini juga membutuhkan teologi yang mempunyai hati dan tangan, artinya aplikasi. Banyak orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi tidak mau berteologi.
Saudara-saudara, banyak orang Kristen itu hanya melakukan rutinitas saja. Setiap hari Minggu mereka pergi ke gereja. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, di gereja pikiran mereka tidak terbuka. Karena mereka hanya mendengarkan guru-guru palsu yang hanya mengajarkan belly teaching. Gereja yang benar adalah pemimpin atau gembalanya itu memberikan informasi ke dalam pikiran jemaatnya. Dan gembala itu membentuk serta merubah kehidupan jemaatnya dengan cara memasukkan kebenaran melalui kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya ulangi sekali lagi. Gereja yang benar itu adalah apabila pemimpin atau gembalanya itu memberikan informasi ke dalam pikiran jemaatnya. Juga membentuk serta merubah kehidupan jemaatnya dengan cara memasukkan kebenaran-kebenaran melalui kasih karunia yang sudah Allah berikan. Amin. Amin. Saudara-saudara, teologi itu adalah rumah atau mesin. Sedang doktrin itu seperti minyak yang akan menggerakkan mesin itu. Pemimpin gereja yang benar itu adalah give them information and shaping them with doctrine. Firman Tuhan itu muncul dari Tuhan atau Tuhan yang memberikannya. Tuhan yang membuat firman Tuhan itu. Maka pengajaran firman yang sound doctrine itu adalah menyampaikan informasi dari firman yang muncul dari Tuhan. Amin. Guru-guru palsu itu yang hanya mengajarkan belly teaching, mereka itu sebenarnya tidak percaya dengan firman Tuhan. Mereka itu tidak percaya dengan faith. Firman Tuhan itu ada final, absolute, infallible. Kemudian ineran, infallible, dan theopneustos. Saudara-saudara, kalau ada seorang pandito yang tidak bisa menyampaikan doktrin yang benar kepada jemaatnya, maka sebaiknya gereja itu ditutup saja. Buat apa melayani? Ya kan? Kasihan, tadi Tuhan Yesus sudah berkata, kasihan orang-orang yang percaya itu. Saudara-saudara, biasanya seorang hamba Tuhan itu yang hanya cuma menyanyi. Ada kan seorang hamba Tuhan, labelnya sudah MTH. Dia kalau setiap hari itu cuma menyanyi saja. Saudara-saudara, saya garansi orang itu tidak bisa mengajar. Nyanyianmu, lagu yang kau nyanyikan itu tidak bisa membuat orang bertobat. Yang mengubah kehidupan orang itu adalah ketika engkau mengajar sound doctrine. Amin. Jadi saudara-saudara, ada cerita. Ada seorang teman saya itu pulang dari gereja. Kemudian saya bertanya kepada dia, hari ini pendetamu berkhotbah tentang apa? Dan dia berkata, hari ini pendeta saya itu berkhotbah bahwa orang Kristen itu harus maksud saya orang Kristen itu harus mendeklarasikan 3 kalimat. Thank you, please, dan I'm sorry. Ini kalau bahasanya Bu Christine ini astagfirullahaladzim begitu ya. Saudara-saudara, hamba Tuhan yang sejati, hamba Tuhan yang murni itu kerjanya duduk di kaki Tuhan. Dengan cara apa? Menggali, meneliti, menguliti, menyelidiki, mengeksekusi firman Tuhan. Dan kalau engkau diberi kesempatan untuk berkhotbah, persiapkan dirimu dengan cara apa? Belajar, belajar, dan belajar. Saya garansi engkau akan menghasilkan khotbah yang ekspositori. Amin.